Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang berkaitan dengan relasi. Tepatnya adalah bagaimana caranya merepresentasikan relasi. Ada 4 cara. Yang pertama dengan diagram panah. Yang kedua dengan tabel. Yang ketiga dengan matriks, dan yang keempat dengan graf berarah. Semuanya ini sangat penting untuk materi selanjutnya. Jadi diharapkan teman-teman paham betul bagaimana caranya merepresentasikan relasi. Oke ya. Kita mulai dari cara yang pertama, representasi relasi dengan diagram panah. Di video sebelumnya, kita sudah membahas beberapa contoh, salah satunya yang menghasilkan relasi yang seperti ini. Agung diskrit, Faisal diskrit. Teman-teman ingat, pada contoh ini yang menjadi himpunan A itu adalah Agung Faisal. Kemudian yang menjadi himpunan B adalah kalkulus, aljabar, dan diskrit. Maka kita gambarkan seperti ini. Himpunan A anggotanya Agung Faisal. Himpunan B anggotanya kalkulus, aljabar, diskrit. Kemudian ini adalah hasil relasinya. Agung diskrit. Kita beri garis. Agung ke diskrit. Kemudian Faisal diskrit. Kita beri garis Faisal ke diskrit. Oke ya, ini adalah representasi relasi dengan diagram panah. Contoh yang kedua. Di video sebelumnya sudah kita bahas juga contoh yang menghasilkan himpunan R yang seperti ini. Teman-teman ingat, himpunan P-nya itu anggotanya 2, 3, 4. Sedangkan himpunan Q anggotanya adalah 2, 4, 8, 9, 15. Kita cantumkan semua ya. P 2, 3, 4. Q 2, 4, 8, 9, 15. Kemudian kita sesuaikan dengan hasilnya. 2,2 berarti 2 diarahkan ke 2. 2,4 berarti 2 diarahkan ke 4. 2,8 2 diarahkan ke 8. 3,9 3 diarahkan ke 9. 3,15 3 diarahkan ke 15. 4,4 4 diarahkan ke 4. 4,8 4 diarahkan ke 8. Oke ya, ini adalah representasi relasi dengan diagram panah. Mudah-mudahan cukup mudah dipahami ya teman-teman. Kita beralih ke cara yang kedua, yaitu dengan tabel. Teman-teman harus ketahui, kolom pertama itu merupakan daerah asal, sedangkan kolom kedua merupakan daerah range. Jadi kalau kita memiliki relasi R yang hasilnya seperti ini, maka yang kolom pertama adalah Agung Faisal, kemudian kolom yang kedua adalah diskrit. Artinya Agung, diskrit, Faisal, diskrit. Oke ya, jadi tidak semua anggota dari himpunan tersebut dicantumkan. Yang merupakan hasilnya saja di sini ya. Contoh yang kedua. Kita akan representasikan dengan tabel. Maka hasilnya seperti ini. Kolom yang pertama adalah P. 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4. 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Kemudian Q 2, 4, 8, 9, 15, 4, 8. 2, 4, 8, 9, 15, 4, 8. Oke ya. Jadi sekali lagi tidak semua elemen dari himpunan tersebut dicantumkan. Yang merupakan hasil dari relasinya saja. Oke, untuk cara seperti ini ya dengan tabel itu jarang sekali digunakan. Tapi teman-teman harus ketahui ya. Kita beralih ke
cara yang ketiga, yaitu representasi relasi dengan matriks. Oke, misalkan R adalah relasi dari A, anggotanya adalah A1, A2 sampai AM, dan B, anggotanya adalah B1, B2 sampai Bn. Relasi R dapat disajikan dengan matriks M sama dengan MIJ. Atau lebih lengkapnya seperti ini, untuk baris itu adalah elemen dari himpunan yang pertama. Sedangkan untuk kolom itu adalah elemen dari himpunan yang kedua. Kemudian teman-teman perlu ingat di sini, di dalam representasi relasi dengan matriks, itu nilainya hanya 1, 0. 1 untuk anggota dari R tersebut. 0 untuk bukan anggota R tersebut. Oke ya, cukup jelas ya. Jadi nanti elemennya di dalam matriksnya itu hanya 1, 0. 1 untuk anggota, 0 bukan anggota. Oke, kita beralih ke contoh. Di sini R hasilnya adalah Agung diskrit, Faisal diskrit. Teman-teman ingat, untuk kasus ini himpunan A-nya adalah Agung Faisal ya. Agung Faisal itu diletakkan di baris. Sedangkan untuk himpunan B, himpunan yang kedua, itu anggotanya adalah kalkulus aljabar diskrit. Kalkulus aljabar diskrit. Nah, sekarang kita akan buat matriksnya disesuaikan dengan hasil relasinya. Agung diskrit diberi nilai 1. Agung kalkulus 0, Agung aljabar 0. Faisal diskrit diberi 1. Faisal kalkulus 0, Faisal aljabar 0. Maka bentuk matriksnya adalah seperti ini. Paham ya? Jadi sekali lagi 1 untuk anggota dari R, 0 bukan anggota dari R. Contoh yang kedua. Teman-teman ingat, untuk kasus ini himpunan yang pertama, P-nya itu anggotanya 2, 3, 4. Sedangkan himpunan yang kedua, Q, anggotanya 2, 4, 8, 9, 15. Sekarang kita akan sesuaikan dengan hasilnya. Berarti yang satu adalah 2,2 di sini 1, 2,4 di sini 1, kemudian 2,8 di sini 1, 3,9 di sini 1, 3,15 di sini 1, 4,4 di sini 1, 4,8 di sini 1. Selain itu akan 0. Maka hasilnya akan seperti ini, teman-teman. Oke ya, cukup jelas ya. Untuk cara yang ketiga dengan matriks. Perlu ketelitian dan hati-hati. Selanjutnya cara yang keempat, representasi relasi dengan graf berarah. Misalkan R, anggotanya adalah seperti ini ya. Adalah relasi pada himpunan ABCD. R direpresentasikan dengan graf berarah sebagai berikut. Teman-teman buat dulu titiknya yang merupakan himpunan awal ya. ABCD, yaitu ABCD. Kemudian sesuaikan dengan hasil relasinya. A, A berarti lingkaran atau loop ya, membentuk loop seperti ini. Disebut gelang ya. A kembali lagi ke A. Kemudian A, B berarti dari A kasih garis ke B. Kemudian panahnya ya menyesuaikan dari A ke B seperti ini. Kemudian B ke A, dari B ke A beri garis. Kemudian beri tanda panah sesuai dengan arahnya. B ke A. Kemudian B ke C. B ke C. Arahnya dari B ke C. Kemudian B ke D. B ke D. Arahnya dari B ke D. Kemudian C, A. Dari C ke A. Ya, arahnya C ke A.
CD, berarti C ke D. Kemudian DB, D ke B, ya. Oke ya teman-teman, ini mudah ya. Yang terpenting teman-teman jangan lupa memberikan panahnya. Karena itu merupakan arah dari grafnya. Oke ya teman-teman. Yang terakhir di sini referensi yang digunakan yaitu Rinaldi Munir tahun 2005, Matematika Diskrit, penerbitnya adalah Informatika. Oke, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini mudah dipahami dan bermanfaat ya teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.